Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 9 MTS Al-Amin Banturung. Bertemu lagi kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah peserta didik mampu memahami pidato persuasif dan metode pidato persuasif. Untuk materi pembelajaran kita silakan diperhatikan di slide selanjutnya. Ya, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan pengertian dari pidato secara umum. Nah, untuk pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan pengertian pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Yaitu pesan yang disampaikan kepada sekelompok khalayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk mempengaruhi pilihan khalayak melalui pengkondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau disebut dengan respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Ini adalah pengertian dari pidato persuasif. Ibu akan membacakan contoh pidato persuasif tentang disiplin. Ini adalah gambar, ada gambar manusia sedang berjalan di atas jam. Berikut adalah contoh pidato persuasif tentang disiplin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anak didik kami yang kami cintai, sekali lagi saya sampaikan selamat pagi. Ya, sengaja saya sampaikan salam selamat pagi dengan keras agar lebih semangat. Anak-anak yang tidak semangat berarti tidak siap menerima pelajaran hari ini. Anak-anak yang kami cintai, disiplin adalah dasar dari semua keberhasilan. Tanpa disiplin, semua hasil tidak akan sempurna. Pagi ini saya ingin kembali menegaskan bahwa disiplin hanya dapat ditegakkan dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Alhamdulillah, meski masih ada yang masih terus terlambat datang ke sekolah, namun penurunannya sudah lumayan baik. Saya cukup bangga kepada anak-anak yang terus berupaya menjadi yang terbaik. Ingat, anak-anak, jangan biarkan dirimu menyesal di kemudian hari karena tidak menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam setiap sendi kehidupan. Sukses tidak datang dengan sendirinya. Hanya dengan bersikap disiplin maka semua proses akan bisa dilalui. Oleh sebab itu, anak-anak didik kami yang berbahagia, tunjukkan semangat jiwa muda kamu untuk hidup lebih baik, menjadi revolusioner kepada yang lain. Mulai saat ini, mari tanamkan dalam jiwa dan diri agar selalu menjalani hidup sehat dan disiplin untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam jiwa yang disiplin akan lahir karakter dan jiwa yang kuat dan sangat berkepribadian. Setiap kali saya berkesempatan untuk memberikan motivasi, saya hanya memberikan tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan. Anak-anak didik yang berbahagia, mari berhenti mengikuti tren dan budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh dari teks persuasi, adalah ajakan untuk kita menjadi orang yang disiplin dalam melakukan kegiatan. Di sini tadi contohnya adalah kita akan berangkat ke sekolah. Jadi gunakanlah waktu yang tepat dan sesuai dengan jam yang sudah diberikan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu metode pidato persuasif dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah manuskrip. Nah, untuk metode manuskrip yaitu adalah metode pidato dengan membaca naskah. Seseorang yang berpidato menggunakan metode manuskrip membawa naskah. Naskah tersebut dibaca seutuhnya
Jenis pidato menggunakan metode ini sering digunakan oleh para pejabat dalam acara resmi. Dalam menggunakan jenis pidato ini, pembicara hendaknya pertama adalah mempersiapkan diri dengan baik, yang kedua menggunakan atau membaca naskah atau teks, terus yang ketiga adalah membaca naskah atau teks tersebut dari awal sampai akhir. Yang kedua yaitu memoritor. Metode memoritor merupakan metode pidato yang dilakukan secara hafalan. Pembicara menuliskan pidatonya terlebih dahulu, kemudian pidato tersebut dihafalkan kata sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Pidato jenis ini biasanya digunakan oleh orang yang baru belajar berpidato. Jadi, seseorang sebelum berpidato menggunakan metode hafalan. Untuk metode hafalannya harus memiliki 3 syarat, yaitu adalah membuat catatan untuk isi pidato terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melakukan persiapan penulisan naskah dan berusaha untuk menghafalkannya dengan baik. Terus yang ketiga, berusaha menghafal dan mengingat isi pidatonya ketika tampil, karena pada saat pidato tidak menggunakan atau membaca naskah. Terus yang ketiga yaitu adalah impromptu. Metode impromptu yaitu adalah metode pidato dadakan. Pidato impromptu digunakan pada acara tidak resmi. Pembicara dalam pidato impromptu ditunjuk secara mendadak. Pembicara yang ditunjuk biasanya sosok yang dianggap paling tepat dalam memberikan sepatah atau 2 patah kata dalam satu acara. Jadi, pembicara tidak memerlukan persiapan khusus. Pembicara dalam pidato jenis ini tidak memerlukan teks atau menghafal isi dari suatu teks. Contoh, pidato pada acara baik ulang tahun, syukuran maupun hajatan tertentu. Terus yang terakhir metodenya adalah pidato persuasif, metode ekstemporan. Ekstemporan itu adalah metode pidato dengan membawa catatan dengan Ibu ulangi untuk metode ekstemporan, yaitu metode pidato dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Pembicara pada pidato ekstemporan membawa catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Nah, pembicara dalam menyampaikan pidato jenis ini hendaknya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menambah pengetahuan dengan berbagai cara. Terus yang ketiga adalah mempersiapkan naskah pidato untuk kemudian dipahami dengan sebaik-baiknya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah kalau kalian tidak jelas nanti silakan tanyakan ke timeline kita. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebih Ibu minta maaf. Untuk mengakhiri pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.